Partai Demokrat akhirnya menentukan perahu koalisi dalam mengarungi Pilpres 2024. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono bahkan siap turun gunung untuk memenangkan Prabowo. Langkah ini pun diapresiasi oleh Koalisi Indonesia Maju. Tadi komunikasi sangat intens ya, tadi banyak pembahasan ya, tentu kita berharap pada saatnya nanti Partai Demokrat akan mengumumkan atau mendeklarasikan secara resmi. Tapi tadinya kita sangat intens, sangat terbuka pembahasannya, penuh bercanda tapi serius ya, dan saya rasa kami menangkap semangat Pak SBY dan tentu Ketua Umum Demokrat Mas AHY, dan kami sangat berharap pada waktunya nanti akan ada pengumuman secara resmi. Keputusan Partai Demokrat mendukung Prabowo Subianto memperkuat peta Pilpres 2024 yang diisi oleh 3 poros koalisi partai politik. Pencalonan calon presiden mengharuskan pengusung memiliki suara yang memenuhi syarat ambang batas pencalonan capres-cawapres atau presidensial threshold, sebagaimana diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Diketahui dalam pertemuan di kediaman Prabowo, ada 6 ketua umum partai politik pendukung KIM hadir, diantaranya Ketua Umum PAN, Ketua Umum Partai Golkar, serta perwakilan dari partai lain seperti Partai Bulan Bintang, PSI, dan Partai Gelora. Tim Liputan B-Universe. Dan pemirsa, untuk mengulas dukungan Partai Demokrat terhadap Prabowo sudah bergabung secara daring anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan dan pengamat politik Universitas Paramadina Pak Hoirul Umam. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Stefani. Baik, sepertinya kami masih berusaha untuk memperbaiki hubungan komunikasi dengan Pak Syarif Hasan. Kita berbincang terlebih dahulu dengan Mas Hoirul Umam. Mas Umam, setelah berbagai drama dan kisah dengan koalisi sebelumnya, akhirnya Demokrat menentukan sikap mendukung Prabowo. Apa yang Anda lihat dari perjalanan Partai Demokrat sejauh ini? Ya, karena bagaimanapun juga Demokrat per hari ini dibatasi oleh waktu, karena bagaimanapun juga ada waktu dalam konteks ini adalah sekitar 1 bulan. Dan kalau misalnya kita merujuk pada pasal 350-an dari Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa bagaimanapun juga partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kapasitas untuk mencalonkan capres, cawapres, maka harus mendukung. Kalau misal tidak, maka akan kena sanksi dalam konteks Pilpres mendatang. Di level ini kemudian direspon secara cepat oleh Partai Demokrat, karena bagaimanapun juga itu akan memberikan political certainty atau kepastian secara politik bagi struktur kepartaiannya. Dan dalam konteks ini Demokrat tampaknya mencoba untuk mengambil beberapa pertimbangan, mulai dari aspirasi dari basis pemilih loyalnya, di mana kalau misal kita cermati basis pemilih loyal dari Demokrat justru menunjukkan dukungannya kepada Prabowo Subianto, terutama pasca selesainya koalisi bersama Nasdem dan juga PKS dalam konteks koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan. Nah, oleh karena itu ini dianggap sebagai sebuah titik celah dan di mana kemudian memberikan ruang bagi masuknya Demokrat. Welcome juga disampaikan oleh Gerindra, dan kemudian kemarin muncul statement secara terbuka dari Pak SBY dan juga AHY bahwa Demokrat memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Artinya per hari ini elemen kekuatan dari Pak Prabowo sendiri kembali pada satu titik kulminasi yang cukup optimal, di mana Prabowo kemudian kembali mengantongi dukungan dengan basis kekuatan kursi parlemen pada sekitar angka 45%. Angka itu kembali menduduki porsi tertinggi dari basis koalisi yang ada, di mana pendukung Prabowo kekuatan akumulasinya mencapai sekitar 45%, didukung oleh Anies Baswedan dengan kekuatan sekitar 29%, kemudian dengan pengusung Pak Ganjar Pranowo dengan angka sekitar 25%. Meskipun secara di atas kertas, memang tentu jika optimal, maka potensi kemenangan dari Prabowo relatif lebih terbuka. Akan tetapi, rumus dari setiap Pilpres menegaskan bahwa angka besaran koalisi tidak menjamin seorang capres-cawapres akan bisa terpilih dalam proses Pilpres mendatang. Koalisi besar tidak menjanjikan kemenangan begitu ya Mas Umam, apa alasannya?
Ya, semuanya bergantung pada efektivitas dari mesin politik partai-partai pendukungnya. Jika memang partai-partai politik yang memberikan dukungan bisa kemudian mengkapitalisasi dengan melakukan optimalisasi infrastruktur pemenangan, tentu itu menjadi sebuah bekal yang sangat baik. Tetapi kalau misal kemudian ada partai yang meskipun angkanya besar dalam konteks kursi parlemen, tetapi kemudian ternyata sel-sel barisan partainya tidak begitu solid memberikan dukungan. Nah, ini yang kemudian berpotensi mendegradasi efektivitas dari mesin politiknya. Oleh karena itu, siapapun capresnya, baik Pak Prabowo, Pak Anies, termasuk Pak Ganjar, jika kemudian betul-betul mampu memastikan efektivitas mesin partai politiknya yang mendukungnya untuk kemudian mengoptimalkan infrastruktur pemenangan, baik dari partai, jaringan relawan, termasuk elemen-elemen non-partai di luar basis partai politik dan relawan, maka potensi kemenangan akan lebih terbuka berada di tangan mereka. Bicara mengenai mesin partai, tadi kita juga melihat bersama ya Mas Umam pernyataan Pak SBY, ini Pak SBY sendiri bahkan yang menyatakan akan turun gunung. Seberapa signifikan jika Pak SBY benar-benar turun gunung untuk memenangkan Prabowo Subianto? Iya, statement Pak SBY yang mengatakan bahwa beliau siap untuk turun gunung, maka itu menegaskan bahwa beliau akan all out memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo Subianto. Tetapi dalam konteks efektivitas tentu perlu diuji, terutama dari basis-basis pemilih loyal Demokrat yang per hari ini relatif tersebar secara merata ke berbagai titik, terutama baik di Jawa maupun di luar Jawa. Dengan angka sekitar 54% kursi, maka kemudian Demokrat memiliki mesin politik yang relatif cukup menjanjikan untuk memberikan kontribusi elektabilitas bagi Prabowo Subianto. Memang tidak kemudian terfokus pada satu titik tertentu, misalnya di Jawa Tengah atau Jawa Timur, tetapi sebarannya relatif merata. Akan tetapi satu hal, kalau misalnya memang kemudian betul misalnya ada sejumlah informasi spekulatif yang menegaskan bahwa Presiden Jokowi berada di balik mesin politik dari Pak Prabowo Subianto, maka kalau misalnya memang itu betul, maka ini menegaskan bahwa ada dua kekuatan presiden dalam konteks dari Pak Presiden Joko Widodo dan juga Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 RI, yang berada pada satu titik yang sama, dan mereka pernah punya pengalaman memenangkan 2 kali pilpres dan juga memenangkan proses-proses koalisi yang berjalan. Artinya apa? Ini menjadi bekal yang cukup menjanjikan, tetapi keywordnya, kata kuncinya kembali lagi bergantung pada efektivitas mesin politik partai pendukungnya. Jika bisa dikapitalisasi, tentu potensi kemenangan di tangan. Tetapi kalau misal kemudian terjadi split ticket voting, terjadi fragmentasi kekuatan dukungan, tentu itu harus dimitigasi dan dievaluasi ke depan. Baik, kita coba sapa terlebih dahulu Pak Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Selamat malam Pak Syarif. Ya, selamat malam Mbak. Gimana kabar Mbak Stefania? Baik, Pak Syarif apa kabar Pak? Terima kasih. Baik, Pak Syarif, saya ingin konfirmasi dulu. Jadi sikap Demokrat ini hanya sebatas mendukung Prabowo sebagai capres atau sekaligus masuk ke Koalisi Indonesia Maju? Oh, iya. Jadi pada dasarnya kita mendukung Koalisi Indonesia Maju, di mana hal ini mendukung Prabowo sebagai capres. Dan itu keputusan itu finalnya akan diumumkan oleh Ketua Umum kami, Mas AHY, tanggal 21 September yang akan datang. Jadi kita mendukung dalam arti kata total mendukung sampai beliau insya Allah menjadi pemenang Pilpres di 2024. Apa yang masih ditunggu sampai 21 September Pak Syarif? Ada yang masih perlu dikonsolidasikan atau masih ada tawar-menawar? Enggak ada. Kita ini kan sudah diputuskan oleh Majelis Tinggi. Nah, tadi malam sudah disampaikan secara formal ke Prabowo Subianto, dan kami kan juga harus menyampaikan ini secara masif kepada pimpinan daerah kami yang ada kurang lebih sekitar hampir 600 DPD dan DPC. Dan itu kita harapkan datang ke Jakarta tanggal
tanggal 21. Dan disitulah Mas Ahaye akan menyampaikan keputusan Majelis Tinggi. Hanya Jadi menunggu itu hal-hal secara teknis formalnya ya. demikian itu, Pak. Jadi sudah pasti 100% pasti akan deklarasi 21 September ya Pak Syarif? Gimana Mbak? Jadi sudah pasti 100% ya 21 September ini akan deklarasi. Insya Allah. Oke. Insya Allah ini kan secara resminya gitu. Oke. Mudah-mudahan ya insya Allah tidak akan berubah. Pak Syarif, apa yang begitu spesial dari seorang Prabowo Subianto sehingga seorang SBY bahkan mengatakan rela turun gunung? Jadi begini, sejak peristiwa tanggal 1 September kemarin itu, kami dihadapkan kepada hanya ada dua pilihan. Karena pilihan pertama itu tidak akan mungkin kembali lagi ke koalisi yang lama. Nah, dari dua pilihan itu kami berkomunikasi baik kepada PDIP maupun kepada Indonesia Maju. Dalam hal ini dipimpin oleh Ketua Umum Gerindra. Dan dalam komunikasi ini ternyata dari pihak Pak Prabowo itu sangat responsif sekali dan sangat komunikatif sekali, sehingga pada saat komunikasi itu kita bisa sampai kepada bagaimana visi misi dalam membangun bangsa ini ke depan. Nah disitulah terjadi komunikasi yang efektif. Kami menyamakan persepsi bahwa Partai Demokrat memiliki visi ke depan dengan strateginya adalah melakukan perubahan dan perbaikan. Dan ternyata ini cukup aspiratif oleh Pak Prabowo, dan jelasnya bahwa itu akan juga menjadi tema dan strategi koalisi Indonesia Maju. Nah, dengan demikian kami memutuskan karena hanya dua alternatif, kami Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia Maju. Itulah yang mendasari sehingga kami memilih alternatif yang ini. Nah, mudah-mudahan demikian, mudah-mudahan bisa memberikan nilai tambah dan nilai electoral votes untuk koalisi Indonesia Maju, sehingga objektif untuk pemenangan pemilu Pilpres oleh Prabowo insya Allah bisa akan dicapai bersama. Pak Syarif, apa makna turun gunungnya seorang SBY? Bentuk dukungannya akan seperti apa nanti untuk memenangkan Prabowo Subianto? Ya, kita ketahui bersama ya, Pak SBY itu kan seorang saat ini hanya he is the only one yang berpengalaman running untuk presiden 2 kali pemilihan langsung, dan pertama kali dilakukan di Indonesia dan berhasil lagi, bahkan di periode kedua itu almost hampir kurang lebih 70% suara voters itu ke Pak SBY. Nah, itu satu. Artinya apa? Sampai sekarang ini pemilih Pak SBY ataupun penggemar Pak SBY ataupun supporter Pak SBY itu masih banyak sekali, dan itu sangat tinggi. Nah, kalau Pak SBY bisa turun gunung, artinya apa? Pemilih Pak SBY yang sebelumnya dari tahun 2004 itu bisa terkapitalisasi sampai sekarang, itu sangat besar sekali. Nah, belum lagi Pak Mas Ahaye yang identik dengan generasi milenial itu juga memiliki pemilih sendiri, memiliki penggemar sendiri. Nah, belum lagi Partai Demokrat. Jadi dengan kombinasi kebersamaan yang dipimpin oleh Mas Ahaye dan kemudian Pak SBY bisa turun gunung, saya yakin suara perolehan koalisi Indonesia Maju akan jauh lebih besar. Baik. Mudah-mudahan itu. Baik. Terakhir Mas Umam, mungkin singkat saja. Artinya dengan ada preferensi militer yang sama, apakah bisa dikatakan kans Mas Ahaye untuk menjadi cawapres semakin kecil dengan bergabung di koalisi Indonesia Maju? Terkait dengan konteks kans cawapres, saya berkeyakinan Demokrat tidak memasang target ya, karena bagaimanapun juga yang menjadi titik target utama dari Demokrat adalah menciptakan basis koalisi yang memang betul-betul tidak menciptakan resistensi tertentu dan kemudian bisa berjalan secara egaliter.
Nah, itu yang kemudian menjadi evaluasi paling mendasar dari apa yang dialami Demokrat dari koalisi sebelumnya bersama Nasdem dan juga PKS. Oleh karena itu, kalaupun kemudian ada tawaran sebagai posisi cawapres, tentu akan dibuka tawaran itu, tetapi saya tidak melihat ada kecenderungan misalnya dari Demokrat untuk menetapkan itu sebagai sebuah poin dalam proses negosiasi di koalisi ini. Maka apapun kemudian nanti keputusannya, rasanya Demokrat sudah kukuh dengan sikap politiknya dan kemudian proses percepatan pembentukan infrastruktur pemenangan. Itu yang sepertinya akan ditunggu oleh Demokrat dan partai-partai lain pengusung Pak Prabowo Subianto. Baik, terima kasih Mas Umam, Pak Syarif sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Semoga sehat selalu.